Ayahku adalah dewa perang. Bab 289. Madaming segera mengangkat telapak tangannya yang tebal. Wajah Liu Zhenhui penuh ketakutan. Aku ingin berteriak jangan keras-keras, tapi aku tidak bisa. Dia dengan cepat mengangkat satu jari, menunjuk ke mulutnya, dan terus berteriak. Jelas. Saya ingin mengatakan sesuatu. Ini seperti tersangkut di tenggorokan Anda dan Anda tidak bisa meludahkannya. Madaming berkata penuh pengertian, Bos Liu, jangan khawatir, saya akan membiarkanmu pulih. Jangan khawatir, jadilah baik. Bang! Sebuah tamparan menghantam wajah Liu Zhenhui dengan keras. Pukulan itu membuat seluruh kepalanya miring ke satu sisi. Naga emas bercakar 5 yang menakutkan tiba-tiba muncul di wajahnya. Semua orang sepertinya mendengar suara menderu. Kemudian, mulut Liu Zhenhui secara ajaib tertutup kembali. Madaming menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, Oke, tidak apa-apa. Metode Guan Qianjun sangat bagus. Bos, mulutmu tidak akan lumpuh. Liu Zhenhui tiba-tiba berdiri dan mengguncangnya dengan keras. Madaming menamparnya. Bentak. Naga emas bercakar 5 yang agak besar juga muncul di wajah Laoma. Dia menutupi wajahnya, tertegun, dan sangat sedih. Bos, aku menyelamatkanmu, dan kamu masih memukulku. Selamatkan aku. Liu Zhenhui berteriak dengan suara menakutkan yang benar-benar mengubah nada suaranya. Sambil berteriak, dia juga mengangkat suaranya. Dia berkata dengan putus asa, sudah berakhir. Sudah berakhir, saya tidak dapat menemukannya. Madaming menutupi wajahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, apa yang kamu cari? Kamu terlihat sangat cemas. Liu Zhenhui menamparnya dia lagi. Astaga! Bolehkah aku tidak terburu-buru? Dasar bodoh. Aku baru saja hendak minum, dan kamu menghancurkan gelas anggur kecilku tepat di mulutku. Aku hanya memintamu mengeluarkan gelas anggur kecil untukku. Bukankah kamu menamparku? Mulutku terbuka begitu lebar hingga tersangkut. Apa kamu tidak melihat gelas anggurnya? Sudah berakhir, dadaku sesak. Perutku sakit, ini. Aku menelannya setelah dipukul olehmu. Kemudian, dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan ganas. Kamu berani menipuku. Satpam. Panggil Satpam. Bawa dia pergi. Bajingan yang datang dengan tiket gratis berani menindas tamu kelas atas di kelas bisnis. Bunuh dia. Teriaknya histeria. Beberapa penjaga keamanan melangkah mendekat dan ragu-ragu saat melihat Guan Qianjun. Salah satu dari mereka berkata, orang ini sepertinya tidak datang dengan tiket gratis, tapi adalah. Liu Zhenhui berteriak histeris, saya jamin dengan kredibilitas saya. Dia masuk dengan tiket gratis, tapi dia hanyalah seorang prajurit berkepala besar. Dia bahkan tidak mendapat kompensasi, selain mendapatkan tiket gratis. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk masuk? Tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan, segera usir dia keluar dan hajar dia sampai setengah mati. Pukul dia sampai setengah mati lalu usir dia lagi. Saat ini juga. Biarpun aku memohon belas kasihan padanya, aku akan meremukkannya sampai mati juga. Pada saat ini, beberapa orang datang. Pemimpinnya adalah Huang Jianfeng, putra mahkota Huang Zuan. Ketika Liu Zhenhui melihatnya, tidak peduli betapa marahnya dia segera bangkit, dan kemudian, seperti seekor anjing melihat tuannya, dia mendatangi Huang Jianfeng. Halo, Tuan Huang. Saya Liu Zhenhui, apakah Anda masih mengingat saya? Di sebuah jamuan makan, saya bersulang untuk Anda, dan Anda mengucapkan beberapa patah kata kepada saya. Anda begitu lembut dan mudah didekati, yang membuat saya. Sebelumnya dia selesai berbicara, dia berteriak, pergi. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan tuan muda kami? Seorang pengawal mengulurkan tangan dan dengan kasar mendorong Liu Zhenhui menjauh. Lao Liu tidak berani marah sama sekali, dia mengangguk dan membungkuk, merendahkan diri. Ya, saya hanyalah orang kecil, siapa yang pantas berbicara dengan Tuan Muda Huang? Tetapi dengan sepenuh hati, Tuan Muda Huang harus. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tercengang. Dia melihatnya. Huang Jianfeng benar-benar berjalan ke arah Guan Qianjun dan mengulurkan tangan. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Guan, kita bertemu lagi dalam hidup, dan kita bertemu lagi. Tiba-tiba, bukan hanya Liu Zhenhui. Madaming. Ada teman sekelas lainnya. Termasuk para tamu di sekitarnya, mereka semua merasa seperti terbakar di luar dan empuk di dalam. Putra mahkota Huang Zuan.
Beberapa orang mengatakan bahwa identitasnya setengah dari pemuda papan atas dari 3 keluarga besar kaya. Selain itu, Huang Jianfeng memang sangat mumpuni. Konon kini ia bekerja keras untuk mengembangkan pasar luar negeri dan mampu mendatangkan laba bersih tidak kurang dari 5 miliar grup setiap tahunnya. 5 miliar ini saja sudah cukup untuk membunuh sebagian besar orang kaya yang hadir secara instan. Dan Liu Zhenhui, orang kaya kecil generasi kedua, tidak memiliki peringkat sama sekali. Alasan mengapa dia begitu menghormati Huang Jianfeng, seperti seorang budak, adalah pertama karena status tuan muda Huang. Kedua, itu juga karena dia memeluk paha ini, dan dia mampu untuk berpakaian dan berpakaian bahkan jika dia melewatkannya. Sedikit dari itu. Dan sekarang, Huang Jianfeng, yang selalu dijunjung semua orang, yang selalu mendominasi, sebenarnya berinisiatif untuk mengulurkan tangannya kepada orang yang tidak dikenal. Dan, Guan Qianjun sebenarnya berkata dengan tenang, maaf, tanganmu tidak bagus. Aku akan merasa sedikit mual saat berjabat tangan denganmu. Segera. Itu adalah petir yang menghantam kepala semua orang yang hadir. Pangeran Huangzuan mengulurkan tangannya. Orang ini sebenarnya bilang berjabat tangan dengannya akan membuatnya sakit. Dari mana asalnya sombong sekali. Sombong sampai mendominasi. Beberapa pengawal di belakang Huang Jianfeng mendengus dingin dan mendorong ke arah Guan Qianjun. Oke, tempat macam apa ini? Jika kita ingin bertarung, kita tidak bisa bertarung di sini. Wajah Huang Jianfeng awalnya penuh keganasan, tapi dia dengan cepat menariknya kembali. Dia perlahan menarik tangannya kembali, mengangkat ibu jarinya ke arah Guan Qianjun, membungkuk, dan berbisik, Guan, jangan terlalu sombong, kamu memang kaya, tapi... Di mataku, itu bukan apa-apa, ingat. Jangan ambil apa yang kuinginkan dariku nanti, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Sungguh, kamu akan mati mengenaskan. Saya pasti akan mendapatkan porselen biru dan putih itu, jangan terlibat dalam air berlumpur ini, jika tidak, Anda akan mati mengenaskan. Suara itu penuh dengan keganasan. Guan Qianjun tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, apa hubungan organisasi pembunuh bernama, nomor panggilan, itu denganmu? Tiba-tiba, Huang Jianfeng tertegun sejenak, dan wajahnya tiba-tiba tampak pucat. Dia tanpa sadar segera menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya. Kemudian, dia mundur beberapa langkah, menarik napas, kembali normal, dan tertawa. Tuan Guan, Anda juga orang yang sangat kaya. Mengapa Anda duduk di kursi bisnis? Saya pikir Anda harus duduk di kursi VIP. Liu Zhenhui bergegas dan terus mengangguk dan membungkuk. Tuan Huang, apakah Anda memiliki kesalahpahaman? Izinkan saya memberitahu Anda, Guan Qianjun ini hanyalah seorang prajurit berkepala besar, bukan apa-apa. Dia melepaskan karirnya sebagai tentara dan tidak mendapatkan subsidi apapun. Dia jelas bukan orang kaya. Dia masuk dengan bantuan tiket gratis. Terserah saya untuk membuatnya duduk di kursi bisnis, jika tidak, dia hanya bisa duduk di kursi ekonomi. Madaming juga bergegas mendekat dan mengangguk setuju. Di sisi lain, dia menatap Guan Qianjun dengan rasa jijik dan cemburu. Semua orang bingung. Apa yang orang ini mampu lakukan? Mampu membiarkan putra mahkota berbicara banyak kepadanya dengan cara yang bermartabat. Bab 290. Huang Jianfeng memandangnya dengan ringan, dan kemudian melihat ke manajer umum hotel yang tiba di sini pada waktu yang tidak diketahui. Manajer umum adalah orang tua kecil dan memperlakukan Huang Jianfeng dengan sangat hormat. Dia telah menerima berita tersebut dan datang ke sini, mengetahui bahwa orang kunci dalam kejadian ini adalah pria bernama Guan Qianjun. Jadi, saya menemukan seseorang untuk mencari tahu tentang situasinya. Ketika Huang Jianfeng melihatnya, dia segera mengerti dan menghampiri. Pertama dia memandang Guan Qianjun dengan hormat, dan kemudian berkata, Tuan Huang, Tuan Guan ini telah diberikan kursi VIP. Selain itu, dia harus duduk di meja yang sama dengan Anda. Dia tidak hanya menyetor 50 juta deposit, tapi dia juga. Kartunya berisi. Pada titik ini, manajer umum tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Jumlah itu cukup jika ingin membeli hotel bintang 5 yang dikelolanya. Saya membeli lebih dari 50 kursi. Berapa banyak? Katakan saja tidak, beberapa ratus juta, atau beberapa miliar. Huang Jianfeng sedikit tidak sabar dan siap secara mental. Lagi pula, seseorang yang dapat membakar 100 juta yuan di depan makam Su Qingyi seharusnya memiliki begitu banyak uang di kartunya. Di samping, Liu Zhenhui tidak bisa menahan tawa, Tuan Muda Huang, apakah Anda bercanda? Dia hanya orang miskin.
Dia memiliki puluhan ribu dolar di kartunya, yang cukup untuk menghancurkan langit. Daming, menurut Anda begitu? Madaming, ya. Ya, ya. Huang Jianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Selanjutnya, apa yang dikatakan manajer umum tidak hanya mengejutkan Liu Zhenhui, Madaming, Li Rumeng dan yang lainnya hingga terdiam. Bahkan Huang Jianfeng. Semuanya luar biasa. Ada total 50 miliar di kartu Tuan Guan. Tuan Huang tanpa sadar berteriak, tidak mungkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang 50 miliar? Apakah Anda berbicara omong kosong kepada saya? Saya awalnya berpikir bahwa Guan ada miliaran dolar di kartu Qianjun. Faktanya, itu cukup menakutkan. Lagi pula, Huang Jianfeng hanya memiliki dana 6 hingga 7 miliar. Manajer umum tersenyum pahit, Tuan Huang, ketika saya bertanya tentang ini, saya tidak percaya. Saya buru-buru memeriksa catatannya. Benar-benar, 50 miliar. Itu tidak palsu. Petugas verifikasi modal tidak berani pada saat itu. Saya percaya, dan saya memeriksanya beberapa kali, dan jumlahnya 50 miliar. Dia tidak bisa tidak menambahkan, semua orang kaya yang memverifikasi modalnya malam ini, total uang di kartu mereka bahkan tidak setengah dari milik Tuan Guan. Tidak mungkin. Ini jelas merupakan kesalahpahaman. Jika tidak, Anda dan Guan Qianjun sedang membodohi orang. 50 miliar, apakah menurut Anda kami bodoh? Ini bahkan tidak mungkin dilakukan oleh orang terkaya di dunia. Keluarkan kartu dengan kartu nilai 50 miliar. Liu Zhenhui tiba-tiba berteriak histeris, seperti orang gila. Dia juga bertanya kepada Madaming di sebelahnya, menurutmu begitu? Madaming, ya, ya, ya. Lalu, kedua pria itu menjerit nyaring dan dipukuli seperti anjing. Lalu, seperti anjing mati, dia diseret keluar. Faktanya, Huang Jianfeng menoleransi mereka untuk sementara waktu. Dia menatap Guan Qianjun dengan tatapan yang dalam. Tanpa diduga, kamu lebih kaya dari yang aku kira. Guan Qianjun terkekeh, bahkan jika kamu membayangkanku sekarang, aku tidak sekaya kenyataannya. Aku adalah dewa, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Huang Jianfeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia merendahkan suaranya lagi. Guan, biar ku beritahu, jangan melawanku, jangan menawar vas porselen biru dan putih bersamaku. Meskipun kamu kaya, jika kamu melakukan hal yang begitu berani, aku akan tetap meminta seseorang untuk mengalahkanmu sampai mati. Setelah itu, tiba-tiba berbalik dan pergi. Dia pergi ke Guan Qianjun sebelumnya, hanya untuk memata-matainya. Dia khawatir. Guan Qianjun membidik pusaka keluarga Su ini. Ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Meski begitu, dia tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di sana. Namun, karena hal ini diberikan oleh dorongan besar dari atas, maka hal itu harus dilakukan dengan segala cara. Hanya, kini hati Huang Jianfeng terasa sangat dingin. Pihak lain punya 50 miliar. Dengan kata lain, apa yang disebut tanpa biaya mungkin. Hanya, harga kecil bagi pihak lain. Dari sudut pandang ini, jika Anda tidak dapat bersaing dengan uang, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang lain. Dia berjalan kembali. Dia menatap Tu Lao. Orang tua itu tersenyum tipis. Jangan khawatir, dia belum menjadi lawanku. Selain itu, kamu juga memiliki beberapa pengawal yang kuat di sekitarmu. Jika kamu masih khawatir, panggil lebih banyak ahli untuk menjaga, dan mari gunakan momentum untuk mari kita pamerkan. Apa yang dikatakan orang tua itu masuk akal. Huang Jianfeng mengangguk sedikit dan menatap kapten pengawalnya. Kapten segera meminta bantuan. Orang tua itu berkata lagi, mari kita bersikap sopan dan mengundang mereka untuk datang dan duduk di sini. Saat dia berbicara, ada sesuatu yang aneh dalam kata-katanya. Ya, Huang Jianfeng tertawa dan segera memberitahu orang itu. Cara ini. Semua teman sekelas buru-buru bersulang, meminta maaf dengan berbagai cara, dan menjilat mereka dengan berbagai cara. Qianjun, aku tidak menyangka kamu menjadi orang sungguhan tanpa menunjukkan wajahmu. Ini namanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, haha. Liu Zhenhui dan Madaming meminta masalah. Qianjun kami adalah masih sangat kuat. Di saat tenang ini, saya baru saja menghajar dua orang yang mencemooh. Keren sekali. Yang paling kuat di Qianjun adalah putra mahkota Huang Xuan yang terkenal. Saya ingin datang dan berjabat tangan dengannya. Qianjun juga menyukai burung. Tidak peduli apa, ini adalah pukulan besar. Haha. Melihat mereka, Guan Qianjun merasa seperti baru saja memakan lalat. Sebelumnya, dia diejek, tapi sekarang,
dia dipuji 10 kali lipat. Apakah hanya Liu Zhenhui dan Ma Daming yang meremehkan orang lain? Li Rumeng juga sedikit malu, dia berkata dengan lembut, Guan Qianjun, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kaya. Ada 50 miliar dalam satu kartu. Ya Tuhan, ini untukku. Itu sepenuhnya benar. Angka astronomi. Bahkan 1% saja, itu saja. Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Sebagai manusia, kamu harus jujur. Dia menatap Guan Qianjun dengan mata khawatir. Jelas sekali, dia takut Guan Qianjun telah berubah. Lao Guan tersenyum. Di matanya, Li Rumeng adalah teman sekelas yang baik. Dia berkata dengan suara yang dalam, teman-teman, tidak ada yang tetap sama, tapi jangan khawatir, ini bukan jenis perubahan yang Anda khawatirkan. Selain itu, apa yang saya katakan pasti akan terpenuhi. Mulai sekarang, aku tidak ingin Li Rumeng merasa dianiaya. Aku ingin dia menjadi gadis yang bisa mendedikasikan segalanya untuk mengejar mimpinya, tapi tidak akan pernah mengkhianati dirinya sendiri. Oke. Mata Li Rumeng tiba-tiba terisi dengan air mata. Dia mengangguk dan berkata ya. Guan Qianjun, aku yakin aku akan bisa menjadi aktor yang hebat. Aku yakin, tapi sekarang. Aku belum pernah bertemu Bole. Saat aku menjadi terkenal, aku pasti akan membuat banyak uang untukmu. Guan Qianjun tersenyum cerah, aku percaya. Di sebelahnya, Qian bergumam dengan suara rendah, ayahku benar-benar tanpa ampun. Aku merasa Fei Xue dalam bahaya. Lainnya tidak mendengarnya, tapi telinga seperti apa yang dimiliki Guan Qianjun. Dia terdiam beberapa saat. Mengapa? Aku hanya bisa pura-pura tidak mendengar. Dan ujung lainnya. Gadis yang cantik menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir dengan rasa tidak percaya. Dia adalah Fang Ruirui, yang ditampar 2 kali oleh Guan Qianjun di pintu masuk hotel. Dia menggelengkan kepalanya keras 2 kali dan bergumam tak percaya, ya Tuhan, pria itu tidak tergantung pada sutra, tapi dia sangat kaya. 50 miliar. Lebih kaya dari keluargaku, bukan? Itu hanya kartu namanya, gabungan 7 keluarga besar tidak sekaya dia, dan kita harus menambah keluarga bangsawan lain. Dan uangnya jelas lebih dari 1 kartu. Sial. Aku masih meminta begitu banyak orang untuk tinggal di luar, bertanya karena jika kamu merawatnya, bahkan Tuan Muda Huang akan datang menyambutnya secara pribadi. Kesempatan besar. Bersambung.